Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada al-muttaqina bi jannatin na'im wa tawa'ada adh-dhalimina bi jahannam 'adzabil alim. Fama lahu min syafi'in wa la sadiqin hamim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan yang paling utama kita semua masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada siang hari ini kita semua dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan rangka menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membedakan antara manusia yang satu dan yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu membawa kita dalam kebaikan. Dan apabila sesuatu itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti sesuatu itu akan merugikan diri kita, keluarga maupun orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah Jumat pada hari ini yaitu mencetak anak soleh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap orang tua pasti mendambakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Persoalannya, bagaimana cara kita mencetak anak-anak yang soleh dan soleha? Sudahkah kita mendapatkan rumusnya? Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari aspek pendidikan terhadap anak. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar kita memperhatikan anak keturunan kita supaya mereka tidak celaka dan sengsara di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Ayat di atas secara tegas menunjukkan bahwa para orang tua hendaklah memberikan pendidikan, bekal pendidikan yang memadai dan baik kepada anak keturunannya. Kita wajib mendidik dan membimbing anak-anak agar nantinya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi mereka sendiri, bagi orang lain, dan bagi negaranya. Namun patut juga diketahui bahwa anak yang soleh dan soleha tidak akan terbentuk secara instan tanpa disertai jerih payah dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk mencetak anak-anak yang soleh dan soleha diperlukan kerja keras dan usaha maksimal. Di antara usaha orang tua agar membentuk anak yang soleh dan soleha, yang pertama, selalu
menjadi teladan bagi anak-anak. Orang tua yang mengharapkan anak-anaknya menjadi generasi yang soleh dan soleha, hendaklah selalu menjadi figur dan teladan yang baik bagi anak-anaknya dalam segala hal. Terlebih ketika anak-anak telah berusia 2 tahun, karena usia ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Berbagai macam perbuatan orang di sekitar anak, terlebih orang tuanya, akan tertanam kokoh dalam jiwanya dan tumbuh berkembang bersamanya. Pada masa ini, anak suka menirukan apa saja yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Kadar peniruannya tergantung pada tingkat usianya. Ketika ia menjadi besar dan tumbuh dewasa, peniruannya lebih sempurna hingga memasuki usia berikutnya. Pada usia ini, orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Misalnya, setiap kali azan berkumandang, hendaklah kita segera mengambil air wudhu dan bergegas pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Jika anak kita laki-laki dan sudah memayyiz atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk, hendaklah kita mengajaknya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan jika anak kita perempuan, kita latih mereka agar sholat di rumah bersama ibunya. Melakukan hal ini secara berkesinambungan, secara tidak langsung kita telah menanamkan dalam diri anak-anak perilaku yang baik dan melatih mereka untuk disiplin. Selain itu, kelak jika mereka sudah besar, mereka tidak akan merasa malas atau berat untuk menunaikan sholat berjamaah. Yang kedua, berbicara dengan tutur kata yang baik yang dicontohkan oleh agama Islam. Orang tua yang mendambakan anak-anak yang soleh dan soleha hendaknya berbicara dengan tutur kata yang islami kepada anak-anaknya, sehingga dengan semua itu anak-anak akan mudah meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan selalu bertutur kata yang lembut dan islami, berarti kita telah menanamkan perilaku yang mulia pada diri anak-anak kita, sehingga di masa yang akan datang mereka juga akan berbicara dengan tutur kata yang lembut dan islami, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Dan yang ketiga, selalu menanamkan kebiasaan membaca. Membaca adalah kunci keberhasilan dan sarana untuk meningkatkan wawasan. Wahyu pertama kali ialah Iqra, yang artinya bacalah. Mengapa demikian? Karena maju mundurnya suatu umat ditentukan oleh sejauh mana kualitas bacaan yang mereka sebar, apa aplikasi mereka terhadap apa yang mereka baca. Dengan menanamkan tradisi membaca pada diri anak-anak kita, khususnya Al-Quran dan Sunnah, serta memahami dan mengamalkannya, hal itu akan membuat mereka termotivasi untuk mencintai dan menghafal Al-Quran dan Sunnahnya. Selanjutnya, segala tingkah laku dan tindakan mereka akan berdasar pada apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran dan Sunnah pun akan menjadi solusi dan referensi dalam kehidupan mereka. Alangkah beruntungnya orang tua yang mampu mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha nilainya lebih berharga daripada harta benda yang berlimpah ruah. Pasalnya, harta yang kita miliki kelak akan kita tinggalkan begitu ajal menjemput.
Sedangkan anak yang soleh dan soleha, mereka akan terus-menerus mengalirkan pahala kepada kita melalui doa-doanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila anak-anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Memang tidak mudah untuk mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, terlebih di zaman sekarang ini. Namun kita harus terus-menerus berusaha secara maksimal, karena dengan usaha yang maksimal, insya Allah kita akan diberi kemudahan untuk mencetak generasi yang soleh dan soleha. Ingat bahwa maju mundurnya umat tergantung pada kualitas anak-anak kita di masa mendatang. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam khutbah Jumat hari kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang kuat, sehingga kita selalu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsuhu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bala'i fi min nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihah li qudsi. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma hum fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'il muslimin wa ahlil wal musyrikin wa ansuril islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.